Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1, Angkatan 20, peserta Laskar CPNS PPSDM Q Minerba Bandung tahun 2022 akan melakukan wawancara kepada narasumber dari berbagai kalangan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bela negara. Mari kita simak. Bapak, sepengetahuan Bapak, arti bela negara itu seperti apa, Pak? Bela negara menurut saya itu sikap kecintaan seseorang terhadap negaranya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Simpel saja kalau untuk bela negara. Berarti cinta tanah air seperti itu ya, Betul, Pak? pada intinya cinta terhadap tanah air. Menurut Anda itu bela negara itu apa ya Pak ya? Menurut saya pribadi bela negara adalah suatu sikap warga negara Indonesia yang bertujuan untuk membela tanah air jika ada gangguan dari luar. Kalau tidak ada gangguan ya kita mencintai tanah air kita sendiri. Bela negara niku napa? Bela negara adalah sikap siaga untuk menjaga dan merawat kelangsungan berbangsa dan bernegara. Apa saja tindakan sehari-hari yang dapat mencerminkan Bapak terhadap kecintaan Bapak terhadap Indonesia ini? Banyak sekali yang bisa dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap kecintaan terhadap tanah air. Sebagai contoh itu paling sering yang kita temui itu kita harus cinta terhadap lingkungan di sekitar kita, merawat, menjaga kebersihan. Lebih luas lagi, Indonesia itu luas sekali, terdiri dari macam suku, ras, agama, bangsa, dan lain-lain. Dan kita harus mencintai keberagamaan itu sebagai salah satu. Apa Ini kan salah satu bela negara kan juga rela berkorban ya Pak ya. Dengan kan sebagai perawat juga sekaligus sebagai ASN. Contoh-contoh nilai, contoh-contoh rela berkorban, sikap rela berkorban sebagai perawat apa ya Pak ya? Adalah berkorban sebagai perawat. Kalau dulu waktu masih terkena virus COVID dulu kita kerja 24 jam, Mbak. Ya kita kerja itu di shift, kita pagi siang sore, tapi kadang kita itu juga kasih sama teman, ada yang kena COVID, kita waktu libur kita juga harus libur, seharusnya kita jaga imun, tapi karena teman kita kena COVID, kita dipanggil atasan untuk membantu jaga lagi kita itu. Meskipun kita juga badannya jaga enak, sudah saya merasa meriah begitu latihan, kita juga tugas, kita juga berkorban untuk pertama untuk pasien, kita harus nomor satu memang pasien harus kita utamakan, yang kedua kita juga berkorban untuk keluarga kita tinggalkan. Terus yang ketiga juga berkorban pada diri sendiri, kita masih badan enak tapi kita tetap harus siap bertugas. Terus yang kedua berkorban waktu udah kayak gini udah nggak COVID lagi, ya sama juga Mbak, kita kerja dari pagi sampai siang, misalnya pagi nanti tiba-tiba waktu mau pulang ada pasien masuk, kita lembur sampai sore juga kita berkorban untuk keluarga juga, terus kita pasien juga kita berkorban, kita tangani dulu pasiennya sebelum kita pulang. Nggih. Yang kedua, tindakan sehari-hari yang mencerminkan cinta tanah air seperti apa menurut Ibu? Cinta tanah air memakai produk dalam negeri seperti memakai pakaian batik. arti rela berkorban dalam profesinya Bapak sehari-hari? Profesi saya sebagai pegawai di salah satu instansi pemerintah, tentunya saya harus berintegritas terhadap pekerjaan yang melekat pada diri saya, dan saya harus menjalankan apa yang ditugaskan kepada saya sesuai tupoksi tugas dan pokok yang diberikan kepada saya. Sebagai perawat, contoh-contoh pengamalan nilai Pancasila apa aja Pak? Dari kalau sila pertama sampai sila kelima itu kalau sebagai perawat, sebagai ASN apa aja Pak?
Kalau sebagai perawat dan sebagai ASN, pengamalannya yang pertama itu kita sebelum melakukan tindakan kita harus berdoa dulu pada Sang Pencipta, Mbak. Berdoa dengan agamanya masing-masing. Nah, terus yang contoh rela berkorban di profesi ibu apa? Rela berkorban waktu, tenaga, pikiran dalam profesi. Contoh nih ya Pak, contoh pengalaman pengamalan dari nilai Pancasila yang bisa Bapak terapkan di profesinya Bapak. Khusus di kantor Kementerian Agama itu terdiri dari beberapa macam agama. Jadi kita harus selalu menghormati perbedaan itu, mulai dari beberapa agama. Di Kementerian Agama ada Islam yang jadi mayoritas, kemudian ada Kristen, Hindu, Katolik dan lain-lain. Kita harus menghormati keberagaman itu. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam profesi Bapak ini apa aja ya Pak ya? Untuk pengamalan Pancasila dalam profesi saya itu, istilah yang pertama itu kita sebelum kerja kita berdoa dahulu, Mbak. Terus yang untuk yang kedua itu kita dalam menolong pasien itu tidak beda-bedakan, Mbak. Kita bantu pasien semaksimal mungkin. Terus yang ketiga itu kita dalam bekerja sebagai perawat itu kita itu harus memprioritaskan apa ya, Mbak, kayak kalau ada pasien misalnya ada pasien masuk, kita harus sesama dengan dokter kita hubungi, terus stakeholder yang lain, misal laborat kita telepon misalnya untuk laboratorium, misal butuh apa, kita juga terus intinya kolaborasi lah dengan rekan jawab. Untuk sila yang keempat itu dalam mengambil keputusan kita harus bermusyawarah, Pak. Kita tidak semena-mena kita yang menemukan ini, terus kita yang terus mengasih terapi, kita harus bersama antara dokter, kita harus sama rekan jawab dan lainnya. Terus yang kelima itu dalam pelayanannya dengan pasien kita tidak boleh membedakan, Mbak, antara yang miskin dan yang kaya. Kita harus sama ratakan dalam penanganannya. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Menurut Bapak apa tanggung jawab dalam tugas itu seperti apa Pak? Tanggung jawab terhadap tugas itu adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang ditugaskan, apa yang diberikan oleh teman kepada saya, dan saya harus berintegritas, saya harus bertanggung jawab, saya harus melaksanakan sebaik-baiknya apa yang telah ditugaskan kepada saya. terakhir ya Pak, ya menurut Anda tanggung jawab terhadap tugas itu apa aja Pak? Menurut Anda? Kita bekerja sesuai SOP kita, Mbak. Sebagai perawat kita harus sesuai SOP, terus kita profesional dengan pasien, kita harus profesional. Terus yang ketiga, kita itu tidak membeda-bedakan pasien yang miskin dan yang kaya, kita tidak bedakan. Terus yang kelima itu kita bekerja dengan sepenuh hati, tidak mengharapkan imbalan dari apapun. Dan yang keenam, kita tidak boleh korupsi, Pak. Itu korupsi waktu dan korupsi finansial. Soalnya kalau di instansi itu juga ada pasien yang ya secara umum itu kita tidak boleh mengkorupsi sedikit pun. Pakai BPJS ya Pak ya, gratis ya. Ya. Contoh pengamalan nilai Pancasila, Bu, di profesi guru. Contoh pengamalan nilai Pancasila: menjalankan ibadah, menolong sesama, tidak membeda-bedakan golongan masyarakat. Oh iya, Bu. Terus menurut Ibu tanggung jawab itu apa, Bu, dalam tugas? Melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban. Demikian wawancara dari kelompok kami dengan menggunakan 3 narasumber, yaitu dari guru, perawat, dan pegawai Kemenak. Dari hasil semua itu, ternyata di semua profesi dan semua instansi sudah menerapkan kesiapsiagaan bela negara, baik di lingkungan keluarga, diri sendiri, lingkungan masyarakat, tempat kerja, dan dia dimulai dari sejak dini, di bangku sejak dini, sekolah, dan kemudian di lingkungan. Demikian dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.